Oke anak-anak, kembali lagi bersama Miss Salsa di kelas matematika, untuk kelas 8. Hari ini kita akan Miss Salsa akan menjelaskan, review dulu ya materi pengayaan tentang persamaan garis lurus. Jadi yang sudah dipelajari di garis, lurus itu, ada cara tentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y anak-anak. Nah, sumbu X dan Y dari persamaan garis 3X min 5Y plus 15 sama dengan 0. Nah, hal yang kamu harus cari itu karena menentukan titik potong ya. Jadi baik di sini kita akan mengganti Y-nya dan X-nya sama dengan 0. Disubstitusi, ingat ya anak-anak ya, untuk menentukan titik potong eh, harus mengsubstitusi X sama Y-nya diganti jadi angka 0. Karena kita punya persamaan 3X min 5Y plus 15 sama dengan 0, makanya anak-anak di sini kita ganti nih Y-nya jadi 0 dulu. 3X min 5 dikali 0 kan sama dengan 0. Jadinya tinggal 3X gitu ya. 3X plus 15 sama dengan 0. Oke. Nah, 3X sama dengan dipindah ruas min 15. X-nya sama dengan min 15 dibagi 3. Oke. Jadinya sama dengan min 5. Kita udah punya X-nya berarti 5, min 5. Berarti dengan kata lain, karena X, Y ya anak-anak, kita dapat titik yang pertama yaitu min 5,0. Oke. Sekarang jika X-nya yang 0. Oke, yang ini di sebelah sini kita coret, tinggal min 5Y sama dengan 15. Y sama dengan min 15 dibagi 5 ya, min 5 ya anak-anak ya, jadi sama dengan 3. Sehingga kalau X sama dengan 0, berarti titiknya 0,3. Itu adalah titik-titik potongnya, baik X maupun Y. Oke, mudah ya, anak-anak pasti ingat. Ini bisa saya review dulu supaya hatam. Nah, selanjutnya, gimana mencari gradien? Melalui pangkal koordinat yang mempunyai gradien. Kan, udah ini ya anak-anak ya. Udah tuh tinggal ini aja. Kalau misalkan ada 3 min 5, ya kan Y sama dengan MX anak-anak. Y sama dengan MX. Ya udah M-nya tinggal diganti angka-angka ini atau mudah kan? Jadinya yang 3 jadinya 3X. Ini MX-nya jadi min 5X ya kan? Yang ini 1/2/3X. Oke, sekarang kita review lagi bagaimana menentukan persamaan garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut anak-anak. Nih, gradiennya itu 4 melalui titik 0, min 7. Terus ada gradien min 3,5 ya, dan melalui titik 0,5. Gradien 2 dan melalui titik min 2,1. Ya udah, tinggal disubstitusikan anak-anak. Di sini melalui gradien 4 ya. Nah, Y plus 7 sama dengan 4X min 0. Ini kan X ya anak-anak ya. Jadi Y sama dengan 4X min 7. Terus yang ini Y
min 5. Nih, pasangannya ya, dipindah ruas. Y sama dengan min 5. Oke. Terus di sini min 3 1/2 dikali X min 0. Nih ya, X-nya 0 ya. Tuh, X min 0. Sehingga Y sama dengan min 3,5 X plus 5. Dipindah ruas. Terus Y plus 2. Y plus 2, karena di sini gradiennya 2 ya anak-anak ya. Sorry. Ini aturan kayaknya bukunya salah nih anak-anak nih. Karena di sini aturannya 1 ya. Y plus 1, min 1 aturan. Tunggu ya, Miss ganti dulu. Ini kan di sini min 5. Ini plus 7. Berarti harusnya ini di sini min 1. Y sama min 1, oke. Sama dengan 2 X min 2. Ini ya, min 2 ya anak-anak ya. Min 2, jadi plus 2 dong. Nah, jadinya Y sama dengan 2 dikali X ya. 2X plus 2. Di sininya min plus 1. Oke, Y sama dengan 2X plus 3. Ini salah ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain. Yang sudah kita bahas di persamaan garis lurus. Tentukan persamaan melalui 2 titik berikut. Nah, ini mau pakai ini ya anak-anak ya. Ini aja yang kita bahas, yang kalian sering bingung. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P 3,5 dan memiliki gradiennya gradiennya min 2. Nah, yang udah dimasukin Y min Y1 MX X min X1 gitu ya, tuh rumusnya. Nah, terus dimasukin Y-nya. Di sini kan Y1-nya 5 ya. Nah, terus masukin min 2, M-nya kuadrat. Gradiennya min 2 nih, gradiennya. Kita masukin M-nya min 2 berarti terus X1-nya itu 3. Dimasukin. Ini kan rumusnya min jadi 3. Oke. Y min 5 sama dengan min 2X plus 6. Dipindah ruas semua. Y sama dengan min 2X turunin. Ini plus 6. Ini min 5 jadi plus ya. 5. Jadi min 2X plus 11 gitu. Gampang ya. Nah, terus nomor 8 kita bahas. Ini. Tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 1 dan melalui titik min 4,3. Berarti pakai rumus anak-anak Y sama dengan 2X plus 1. M1-nya itu kan 2 ya anak-anak ya, gradiennya. Nah, jika garis yang sejajar dengan Y 2X plus 1 berarti M2 sama dengan M1. Ya sama aja sih. Pakai rumus yang tadi tuh anak-anak. Kita iniin Y min Y1. Nih, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke. Kita ini langsung ya. Masukin deh rumus itu. Y min 1-nya 3. Oke. Terus habis itu, ini kan Y1-nya ya. Nih, Y1. X, Y. Nih, ada 3. Terus habis itu M-nya tadi 2, oke. Nih, M1-nya sama aja sama M2. Terus X,
terus min X1. Nah, dimasukin deh semuanya tuh. Karena di sini min ya. Jadi kan min ketemu jadi plus 4 ya. Plus 4. Sehingga menghasilkan Y sama dengan 2X plus 11. Oke, gambarlah sebuah bidang koordinat kartesius. Itu anak-anak nggak usah. Ini anak-anak bisa. Persamaan garis lurus yang melalui titik 2,5 dan tegak lurus X min 2 Y plus 4. Nah, anak-anak cari M1 M2-nya dulu dari persamaan garis itu. Ini persamaannya nih, kita cari M-nya ya. Nah, kan rumusnya kan Y harus ini anak-anak ya untuk cari gradien Y sama dengan M X. Nah, gitu ya. Atau plus C gitu ya. Nah, berarti kan di sini pindah ruas anak-anak. Di sininya turun ya, min 2-nya karena Y-nya yang kita mau cari. Terus X-nya sama 4-nya pindah ke kanan. Tadinya ini positif, positif jadi negatif kan kalau dipindah ke kanan. Min X, min 4, akhirnya Y sama dengan, karena yang ada variabel ini 1 ya. Nah, terus dipindah nih jadinya. Sama-sama dibagi 2 ibaratnya. Nah, min 4, min 2 jadinya plus 2. Nah, yang ini 1 dibagi 2 jadi setengah. Setengah X plus 2. Jadi M1-nya udah ketemu nih anak-anak. Tuh, setengah ya, karena kan yang ada variabelnya. Nih, M nih, gradiennya. Sekarang yang M2-nya. Karena tegak lurus ya, M1 kali M2 sama dengan min 1. Gitu ya. Nah, itu rumusnya. Kita hapus dulu deh biar enak. Terus anak-anak, kita cari nih. Tadi kan M1 udah ketemu ya. Terus dikali M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan, ini kan kalau misalkan dibagi, jadi dibolak. Min 1 dibagi 1/2. Nah, kalau misalkan diiniin, dinaikin min 1 dikali 2/1. Oke, jadinya min 2. Ketemu deh tuh M2-nya min 2. Kita lanjut ya. Nah, ini substitusiin deh baru 2,5-nya. Kayak tadi rumusnya Y minnya 1, M2X min 1 ya udah kita masukin. Hasilnya jadi kayak gini. Atau kayak gini ya. Terus garis dengan persamaan Y sama dengan 5X min 1 melalui titik A sama dengan 2, A dan B min 3, B. Nilai AB-nya berapa? Ya sama sih rumusnya. 5X min 1-nya nanti kamu kaliin ya. Kan ininya yang pas A di sini kan ada 2 ya. Jadi kamu kaliin 2. Nah, ini di sininya min 3 ya, Nah ya. Karena kita mau cari X. Jadi ya tinggal dibalik aja sih, disubstitusi. Ini kan mau nyari Y. Jadinya A-nya yang diganti jadi 2. X-nya yang diganti tuh jadi 2. Ini kan X nih, 2 nih X. Tapi kalau yang di sini yang B, kita mau cari X. Oke, ininya yang diketahuin kan X-nya min 3 ya. Udah tahu ini jadinya. Ininya adalah min 5/2. Gradien garisnya ya udahlah YMX plus C kan. Nah, jadinya udah ketahuan gradiennya 5. Seperti itu anak-anak ya. Nah, ini nih yang sering dimasukin ke dalam UN sih anak-anak waktu tahun 2012. Jadi persamaan garis melalui titik min 2,5 sejajar garis ini. Nah, A, B, C, apa D gitu ya. Ya udah, caranya sama anak-anak. Kita cari M-nya dulu, gradiennya kan. Kalau kasus yang kayak gini, berarti kita cari di sini kan A-nya sama dengan 1 ya anak-anak ya. Nah, disubstitusiin deh. Ada yang ini 3 sama 1-nya.
DB-nya itu akhirnya menghasilkan 3X min 3Y sama dengan min 17. Cara cepatnya ya pasti kita lihat ininya ya anak-anak ya. Cari aja yang kayak gini nih. X min ini min 3Y yang sama tuh. Ya udah tinggal ini. X min 3Y sama dengan 17. Oke, sekarang kita lanjutin ke bab yang ke Oke, anak-anak kita lanjut. Kita akan memasuki bab 5, yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Anak-anak, jadi beberapa tahun ini kan kita tidak lagi merasakan naik kereta api ya. Eh, yang penuh dan sesak selain karena diberlakukannya tiket secara online, beberapa perubahan lainnya, pemeriksaan tiket, identitas penumpang, ya makin diperketat lah, ibaratnya gitu. Kereta api mendapatkan pelayanan mudah dan cepat, salah satu aturannya adalah penumpang berusia di atas 60 tahun berhak atas reduksi tarif sebesar 20%. Ibaratnya dia dapat diskon anak-anak. Nah, Pak Andi dan istrinya ini kan sudah berusia 40 tahun untuk mengajak kedua orang tuanya pulang kampung halaman di Surabaya dengan naik kereta api stasiun Bandung, Pak Andi membeli 4 tiket kereta api. Biaya yang Pak Andi keluarkan itu sebesar 1.696.000. Di saat yang sama, Bu Aminah yang seusia dengan Pak Andi beserta ibu mertuanya ingin mengunjungi suaminya bekerja di Surabaya. Setiketnya jadinya 828.000. Nah, bagaimanakah cara kalian mengetahui harga tiket penumpang yang berusia di atas 60 tahun dengan menggunakan aljabar? Nah, kita akan bahas hal ini. Hari ini yang akan kita bahas anak-anak itu ada sistem persamaan linier dua variabel yang disingkat SPLDF. Yang akan kita bahas menjadi tiga tahapan yaitu bentuk umum, sistem persamaan linier dua variabelnya, terus bentuk grafik, metode substitusi dan eliminasinya, serta penerapan sistemnya. Nah, untuk memahami konsep persamaan linier, anak-anak tuh harus tahu dulu banyak sekali masalah yang berkaitan dengan persamaan dua linier, namun situasi yang dinyatakan dengan persamaan linier dua variabel, menuliskan persamaannya itu untuk mengetahui kegiatan ini ya. Contohnya, ada Arthur, seorang mahasiswa tingkat 3 menerima les privat dan memperoleh 80.000 per jam. Itu per 1 jam ya. Nah, kalau misalkan dia per 1 jamnya 80.000, berarti 2 jamnya 8 dikali 2. Berarti di sini anak-anak 16 ya kan. 3 jamnya 8 dikali 3, 24. 8 dikali 4, 32, oke. Terus 8 dikali 5, 40. Udah tahu ya, itu dalam puluhan ribu ya anak-anak. Berarti ini 160.000, ini 240.000, ini 320.000, dan di sini ada 400.000. Nah, kita udah dapat nih, kayak gini. Kita lihat ke bawah. Nah, sehingga grafik yang ditulis anak-anak, di sini yang horizontalnya itu dia tadi biaya uang yang dia dapat ya. Yang ini jamnya nih anak-anak. Tadi benar kan? 1 jamnya 80.000, kita tulis 8 aja. 2 jam 160.000, kita tulis 16. 3 jam 240.000, kita tulis 24, dan 5 jam 400.000. Sehingga per linear ya, garis lurus membentuk secara vertikal. Ini grafiknya, pendapatan si Arthur. Nah, ada lagi contoh yang lain anak-anak. Sekelompok siswa SMP Sukamaju merencanakan studi lapangan nih anak-anak. Perwakilan kelompok mereka mengamati brosur spesial yang ditawarkan oleh Gen Bus. Nah, agen bus ya, agen bus Galaxy melayani tur 1 hari dengan biaya sewa sebesar 2 juta. Dan untuk makan serta retribusi lainnya, tiap siswa dikenakan biaya 150.000. Untuk memudahkan menghitung biaya dikeluarkan oleh rombongan, ketua rombongan menulis persamaan seperti ini.
Total biaya yang dikeluarkan sama dengan biaya sewa bus ditambah biaya retribusi dikalikan banyaknya siswa. Nah, akhirnya dia dapat tuh anak-anak. Biaya yang dikeluarkan tadi kan 2 juta, ya kan? Variabel dari persamaan itu dimasukkan H, ya ini total biaya yang dikeluarkan, dan S, yang ini banyaknya siswa. Tadi kan H itu sama dengan 2 juta ditambah 150 dikali S, atau H sama dengan 2 juta ditambah 150 ribu dikali S gitu ya anak-anak ya. Jadi persamaannya kayak gitu. Contoh persamaan linear dua variabel yang lain itu ada di persamaan Y sama dengan 2X, Y sama dengan 4X min 3, A plus 2B sama dengan 4, itu merupakan linear dua variabel, dan seterusnya. Nah, tadi masih yang tadi ya, persamaan penyelesaian yang tadi, rombongan tadi. Misalkan, anaknya ada 20 anak-anak, kita berarti S-nya itu kita ganti dengan kita substitusi dengan 20. Berarti 2 juta dikalikan ditambah 150 dikali 20 orang. Jadi 3 juta. Berarti total biaya yang dikeluarkan adalah 5 juta rupiah tuh. Jadi satu selesaian dari persamaan H sama dengan 2 juta plus 150 S adalah 20,5 juta ya jadinya. Gitu. Perhatikan bahwa untuk S sama dengan 20 dan H sama dengan 5 juta membuat persamaan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Apakah hanya satu selesaian saja? Tentunya tidak ya anak-anak, karena variabel S ini selalu berubah dan merupakan variabel bebas. Sedangkan variabel H itu adalah variabel terikat karena nilai H-nya tergantung pada nilai S. Artinya harga yang dikeluarkan kelompok siswa itu bergantung pada banyaknya siswa yang ikut dalam studi lapangan. Kalau anak-anak ingat di kelas 7 itu ada bahasan tentang linier satu variabel. Nanti anak-anak boleh buka kalau misalkan lupa apa itu selesaian kalimatnya terbuka tertutup ya. Kamu bisa pelajari lagi di video matematika di kelas 7, boleh membuka video dari Miss juga. Nah, setelah ini anak-anak ada contoh lain nih. Tentukan apakah pasangan berurutan ini merupakan salah satu selesaian dari persamaan yang diberikan. Y sama dengan 2X. Di sini 2X-nya itu anak-anak ya, kan untuk menghasilkan 3,6, jadinya di sininya X-nya itu diganti 3 dan Y-nya jadi 6 gitu ya, disubstitusi. Nah, 2 dikali 3, 6, Y-nya 6. Jadi kanan dan kiri itu sama-sama benar ya, selesaiannya. Sehingga pernyataan itu benar. Tapi bagaimana yang di sebelah kanan? Dengan persamaan Y sama dengan 4X min 3, apakah benar titiknya itu X, Y-nya adalah 4,12? Dengan 4 itu X dan Y itu 12. Kita substitusin ya. 4 dikali 4, ini kan X-nya 4 ya. Nah, terus 12 kita pindahin ke sini ya. 4 dikali 4 itu 16. 16 dikurang 3 kan 13. Jadi 12 tidak sama dengan 3, sehingga ini bukan selesaian dari Y sama dengan 4X min 3. Jadi kanan dan kirinya harus sama ya, sehingga disebut selesaian. Ada contoh lain lagi dari persamaan yang di atas. Persamaan H sama dengan 2 juta ditambah 150.000. S tadi S itu menyatakan H dalam rupiah, biaya yang dikeluarkan untuk studi lapangan sebanyak S siswa. Berapa banyak siswa mengikuti studi lapangan jika biaya yang harus dikeluarkan adalah 7.700.000. Sekarang kita udah tahu nih H-nya. H-nya itu 7.700.000 kan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, berarti H-nya itu kita ganti anak-anak dari persamaan ini. 7.700.000 digantinya H-nya. Sama dengan 2 juta, karena kita nyari S ya. 7.700.000, 2 juta kita pindah ruas, jadi ini tadi plus jadi min. 7.700.000 dikurang 2 juta, hasilnya 5.700.000. Sama dengan 150.000 S.
5.700.000 dibagi 150, jadinya S-nya ada 38. Berarti banyak siswa, jika pengeluarannya 7.700.000, siswanya itu ada 38 siswa. Jadi S-nya sama dengan 38. Oke, sekarang untuk mencari nilai X dan Y yang memenuhi persamaan 4X plus 2Y sama dengan 8. Nah, variabel bebasnya. Kita ini dulu. Di sini ada X dan Y anak-anak ya. Ada 0, 1, 2. X-nya 4 ya kan. Terus habis itu ada 2. Dan ada 0. Terus jadinya mengakibatkan garis persamaan 4X plus 2Y sama dengan 8. Itu adalah ini anak-anak ya. Eh Nah, oke anak-anak, kalian kerjakan. Ayo kita berlatih 5.1 ya. Halaman 203, nomor 1 sampai nomor 6. Kerjakan dari halaman 203 sampai 204, nomor 1 sampai nomor 6. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.